Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita siang ini bisa berkumpul dalam rangka panen raya Pandanwangi yang saya hormati Bapak Fadlizon yang tidak asing lagi, beliau adalah Ketua Umum AKTI dan beliau ada juga Wakil Ketua dari fraksi Gerindra, Pak Sadar Subagio, beliau adalah Sekjen AKTI, ada wakil sekjennya dari Pak Subuh, terus Pak Badli hadir di tengah-tengah kita ini, ada Kepala Dinas Pak Kadar Isman, Pak Kadar, kalau sini Kadar, sini Sadar Pak. Terus ada juga Kepala Badan Penyuluhan yang sebentar lagi buka badannya Pak. Mudah-mudahan nggak bubar kan? Mudah-mudahan kedepannya kita dengarkan dari Pak Sadar sebelum ke Pak Fadli bagaimana rencana kita ke depan pengembangan bisnis padi kita yang dipelopori oleh HKTI. Mohon maaf kalau dulu HKTI itu muter-muter di atas, sekarang HKTI coba menurunkan kakinya ke bawah. Mudah-mudahan ini jadi suatu model untuk pengembangan HKTI di provinsi-provinsi lainnya. Saya kira saya tidak panjang lebar, barangkali nanti Pak Sadar langsung Pak Fadli aja. Pak Fadli. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Mulyono Nur sebagai Perbupaen dan juga Ketua dari DPR HKTI yang membidangi penyuluhan, Pak Sadar Subagio, saya dari DPR HKTI. Alhamdulillah kita bisa bertemu berkumpul di sini dalam rangka panen raya Pandanwangi yang saya kira atas inisiatif kawan-kawan pengurus dari DPR HKTI supaya bisa membuktikan bagaimana nilai tukar petani sebetulnya sangat berpotensi untuk bisa naik, untuk bisa tercapai sesuai dengan keinginan. Dan saya kira ini satu contoh konkret nyata kalau bisa kita teruskan dan juga kita perbanyak kan di masyarakat. Nanti Pak Sadar yang akan menjelaskan lebih. Tapi saya baru kembali, kebetulan baru 2 hari dari Brazil, sebuah negara yang luas daratannya memang 8 kali lipat dari daratan Indonesia. Saya juga kaget ya. Kadang-kadang pelajaran geografi juga agak detail. Tapi ke Brazil itu daratannya 8 kali lipat dari Indonesia. Kita kan banyak laut ya. Dan dari luas daratan Brazil itu yang baru terpakai itu 8%-nya daratan untuk sektor pertanian. Dan luar biasa pertaniannya memang cukup besar. Peternakan luar biasa lah, peternakannya jumlah sapi itu di sana lebih dari 200 juta ekor sapi, lebih banyak dari jumlah manusianya. Jumlah manusianya 210 juta, mungkin sapinya sekitar 240 juta di Brazil. Kedelainya juga luar biasa banyak. Saya ketemu dengan Menteri Pertanian Brazil beberapa hari lalu. Dia adalah pengusaha kedelai terbesar di Brazil nomor 1. Dia mengatakan tadinya tidak ada kedelai di Brazil. Dia memulai karena juga iklimnya kurang pas dengan sentuhan teknologi, dengan sentuhan riset dan sebagainya, akhirnya bisa kedelainya, dan kedelainya sekarang diekspor kemana-mana. Begitu juga dengan komoditas lainnya. Sebelum ke Brazil saya juga ke Kuba. Di Kuba juga saya mampir ke pertaniannya. Pertaniannya memang yang di sana yang paling top yang namanya tembakau. Tembakaunya nomor 1 di dunia lah. Kemudian menjadi cerutu. Itu juga daerahnya tertentu rupanya. Di Pinar del Rio. Kemudian yang menarik itu saya ke tempat percontohan pertanian namanya di Alamar. Jadi dikelola oleh koperasi. Koperasinya itu ada sekitar 100
22 orang, dia mengelola tanaman sayur-sayuran, dan ternyata hasilnya cukup bagus dan supply kepada restoran-restoran dan lain-lain. Yang menarik dari pengalaman di Brazil itu sekarang sedang mengalami resesi ekonomi yang sangat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ekonominya -3, politiknya lebih kacau. Ya, presidennya baru di-impeach. Waktu saya kemarin ke sana ke gedung parlemennya, ada demo di luar 20.000 orang, ya, kira-kira, dan sedang kacau-kacaunya. Tapi satu-satunya sektor yang tidak kacau dan yang menopang negara namanya pertanian. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau tidak ada pertanian mungkin udah ambruk yang namanya Brazil. Jadi satu-satunya sektor yang berkembang, yang membiayai negara, yang menghidupi rakyat, yang tidak sehingga tidak terjadi krisis pangan adalah sektor pertanian. Ini agak berbeda dengan di negara tetangganya yang namanya Venezuela. Venezuela itu minyaknya luar biasa banyak, tetapi ketika harga minyak jatuh itu langsung amblas ekonominya. Sekarang mereka krisis pangan karena nggak ada pangan, kelaparan, sehingga kelas menengahnya walaupun punya uang tapi nggak ada makanan, itu mengais-ngais di tong sampah sampai kayak begitu. Itu di Venezuela. Nah, kembali ke Brazil ini pertaniannya memang menurut saya luar biasa. Dia mengembangkan sampai bioetanol kan. Bioetanolnya itu etanolnya bisa 100% untuk mobil. Jadi semua mobil yang diproduksi di Brazil itu bisa menggunakan 2 bahan bakar. Satu adalah bahan bakar bensin solar seperti biasa gitu ya. Yang satu lagi etanol atau biodiesel. Dan biodiesel dan etanolnya itu bisa 100%. Jadi bukan lagi campuran, misalnya ini 30%, campur ini 70%. Ini bisa 100%. Dan bukan hanya mobil sekarang ini, termasuk pesawat jetnya sudah pakai etanol dari tebu, dari yang lain-lain. Dan bahkan sekarang getah, karena dia banyak sapi, lemak sapinya juga dipakai untuk biodiesel. 20% dari biodieselnya dari lemak sapi. Jadi menurut saya perkembangan pertanian ini harusnya menjadi prioritas pemerintah, dan terbukti di beberapa negara yang mengalami krisis yang sangat menolong adalah pertanian. Begitu juga waktu kita krisis tahun 97-98 juga yang menolong sebetulnya sektor pertanian. Jadi harusnya memang pertanian ini harus menjadi prioritas lah. Nanti kita lihat sejauh mata memandang, ya alhamdulillah masih lahan padi, sawah gitu ya. Dan saya kira ini bagaimana harus dipertahankan, jangan sampai alih fungsi. Ada wilayah yang memang tidak bisa diganti peruntukannya. Mestinya sudah ya di Kerawang ya? Belum? Tahun depan ya? Saya kira ini perlu dikejar nih, apalagi Komisi B. Jadi Kerawang ini kan sebagai salah satu sumber pangan di Jawa Barat dan bahkan menopang ibu kota kan Indonesia. Jadi saya kira perlu ada dikejar aturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang Lahan Abadi. Menurut saya ini sangat penting karena kan pembangunan juga kesini juga sangat cepat. Artinya bagaimana lahan-lahan yang produktif untuk sawah dan itu ya dipertahankan lah, yang lain ya silakan aja gitu. Karena kalau tidak ada lagi ya bagaimana, semangatnya berbeda dengan semangat dari pemerintah mau mencetak sawah. Kan sekarang semangatnya adalah mencetak sawah di mana-mana. Masa yang ini dicetak, yang ini diganti jadi bangunan, ini dicetak lagi, jadi kapan mau penambahannya? Kita kan luas lahan panen kita seluruh Indonesia kalau nggak salah masih 11 juta apa 13 juta? 12 juta. 12 juta hektar. Luas panen. Kalau luas lahan paling 7 hektar. 7 juta. Ya, 7 juta hektar. Jadi 7 juta hektar. Ini sebenarnya kalau dipresentasikan dengan luas daratan kita, saya belum hitung juga itu berapa. Jadi totalnya itu berapa. Jadi terlalu kecil sebetulnya. Nggak sampai mungkin ya. Ini perlu kita hitung nih Pak Sadar. Jadi sebenarnya berapa gitu, dan realisasi dari Undang-Undang Lahan Abadi dan sebagainya. Jadi
Saya kira saya terima kasih pada rekan-rekan khususnya di sini yang menjadi semacam pionir dan tim pro-nya ini Pak Sadar, Pak Mulyono dan kawan-kawan, dan tentu saja juga dengan para petani. Jadi kalau dengan model intensifikasi dan bagaimana proyeksi nilai lebihnya itu di bibit dan kemudian juga di pupuknya dengan pendekatan hayati ya, berarti kan organik juga ya, organik. Jadi saya kira ini akan selain sehat juga terbukti tahan terhadap hama, kurang, dan juga mungkin hama-hama yang lain. Saya kira ini satu model bukti yang bisa kita ekstensifikasinya bisa dipercepat untuk diperluas. Sekaligus ini membuktikan bahwa sektor pertanian dengan luasan yang masih terbatas, tapi kalau kualitas dan nilai lebihnya tinggi, ini bisa meningkatkan nilai tukar petani. Saya kira ini sebagai Ketua Umum DPN KTI, saya juga kita contoh ini mungkin bisa kita tularkan ke beberapa daerah lain supaya ada aksi konkret nyata. Mungkin tidak semua daerah bisa seperti di Karawang, tapi bisa juga dengan komunitas yang lain. Saya kira itu Pak Mulyono dan rekan-rekan dari saya. Sekali lagi terima kasih. Kami kita lagi berpikir hampir semua urusan petani sebetulnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Hanya satu yang belum dilakukan oleh pemerintah, yaitu cara bertani sudah, subsidi sudah, apapun sudah. Yang belum adalah bagaimana memakmurkan petani. Selama ini petani hanya diminta meningkatkan produktivitas, tapi pendapatannya sama aja. Mau kualitas jelek, harga di pasar sama saja. Dan kami tanyakan ke ini, Pak Kadang, berapa di sini kira-kira? Yang lainnya itu kira-kira dapat 3 ton ya? Ya? Sampai 4 ton lah ya. Melihat kenyataan yang seperti itu, hasil produksi sawah tadi mau kami bagi 3. Sepertiga terpaksa kami menyalahi perjanjian dengan Pak Agung. Tadinya mau dijual semua ke Pak Agung. Sepertiga gabahnya dijual sama Agung. Sehingga nanti ada bukti bahwa harganya dibeli dengan harga 5.500. Sepertiga lagi akan kami keringkan dan dibagi. Tolong Pak Kadar nanti dan rekan-rekan tolong dibuatkan ini, kami bagi perawat kira-kira 3 ton benih, berarti cukup untuk 150 hektar. Kami harapkan kami bisa bagi ke petani, benihnya gratis, pupuknya bisa yakin nggak? Kalau ada stok pupuknya yakin. Sehingga kami harapkan nanti ini menjadi contoh pula. Kalau dulu kemerdekaan, sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu berawal dari Tenas Teko. Barangkali kebangkitan petani juga mudah-mudahan kita harapkan berawal dari Tenas Teko. Petani ini mau disuruh tanam apa saja mau, Pak. Tetapi satu yaitu pasarnya apakah dipersiapkan tidak. Saya banyak pengalaman, Pak. Pemerintah pada waktu itu memberikan jagung, kedelai dan sebagainya. Dengan fasilitasi akan dibeli. Saya fasilitasi, intensifikasi, kemudian kita bina. Begitu panen hanya sekian persen saja dibelinya, Pak. Ini mungkin saya usulkan kita dengan harga, Pak. HPP, harga gambar. Karena kalau itu Pak, dengan harga 4.000 saja, dengan produksi rata-rata 6 per bersedia jual,
itu tidak menguntungkan. Yang itu paling petani dapat penghasilan per hektar kalau 6 ton harga 4.000, paling 3.000 per hektar. Ya mendingan kuli Pak, mendingan gojek daripada usaha tani. Kalau punya lahan 1 hektar, ini nilai usaha tani. Belum dihitung bunga modal dan biaya keluarga. Begitu Pak. Ini. Jadi untuk padi mungkin diusulkan agar ada perubahan harga HPP. Selain merespon, saya lebih banyak menerima masukannya. Pertama, saya kira kita sebenarnya ingin memperjuangkan dan sudah berkali-kali ngomong agar jaminan harga itu harus ada. Nah, jaminan harga itu kan bisa melalui beberapa cara. Saya kira dengan adanya nanti pasar serta hidup, ini kan termasuk salah satu cara untuk menjamin harga terukur. Dan saya kira memang ini salah satu kunci supaya harga itu bisa terjamin dan terukur menguntungkan petani. Saya kira ini yang seharusnya bisa dilakukan. Kalau ini nanti jalan, bisa menjadi percontohan juga. Sebenarnya kan dulu kalau kita lihat tugasnya Bulog ya di situ, dia stabilisator harga. Ya, ketika harga jatuh, ya Bulog harus ambil harga dasar yang sudah ditetapkan. Ketika harga sudah terlalu jauh, ya Bulog bisa melakukan operasi pasar karena ini bisa mengganggu konsumen. Jadi sebenarnya kalau mau mudah, ya kembalikan saja seperti dulu, jangan HPP, tapi harga dasar, harga yang jangan tertinggi. Kita HKTI selalu mendorong kembalikan peran Bulog sebagai stabilisator, kembalikan peran dia untuk menerapkan harga dasar, harga eceran tertinggi. Tetapi kan pemerintahnya belum. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bicarakan lagi dengan Presiden, karena ujungnya ini kan di Presiden. Dan tergantung pada pemerintah yang mau memprioritaskan ini apa tidak, termasuk persoalan penyuluh. Ya, saya kira mungkin juga pengambil keputusan tertinggi itu juga tidak tahu apa sih pokok-pokok persoalannya gitu. Ini yang saya kira perlu disampaikan juga. Saya udah dengar ini juga di beberapa daerah dan juga kita udah perjuangkan beberapa kali. Tapi kalau bisa mungkin ada satu kajian yang komprehensif, maunya seperti apa, maunya seperti apa, bagaimana, badannya seperti apa. Nah ini ada satu dokumen tertulisnya, kajian terhadap penyuluh, posisi strategis penyuluh, ada istilahnya white papernya lah, kajian terhadap persoalan penyuluh dan pentingnya di mana penyuluh untuk kedaulatan pangan, untuk ketahanan pangan. Kan pemerintah punya target soal kedaulatan pangan, bukan hanya sekedar ketahanan pangan. Nah, tetapi kalau tidak ada penyuluh yang berada di tengah-tengah petani sebagai guru dari para petani, saya kira sulit untuk mencapai itu. Lihat merespon itu memang harusnya ada satu yang di tengah itu, seperti yang rencana akan ada pasar induk Karawang itu kan semacam trading house. Nah, kalau di negara-negara lain memang ada satu regulasi yang mewajibkan produksi petani itu harus dibeli dulu oleh koperasi pertaniannya. Koperasi pertanian itulah yang kemudian membawa ke supermarket. Jadi supermarket nggak bisa langsung membeli dari petani. Jadi koperasi pertanian ini atau trading house petani ini, atau mungkin nanti ini cikal bakalnya bisa jadi yang pasar induk Karawang ini bisa menjadi semacam itu, termasuk menyeleksi produk dan menyaring harga. Saya kira ini kalau jalan luar biasa. Itulah sebenarnya yang kita inginkan. Mudah-mudahan ini bisa dijalankan. Karena kalau tidak, ya sulit kita melihat nasib pertanian ke depan dengan kondisi yang seperti ini. Lalu tentang irigasi ya, yang disampaikan oleh Kepala Dinas, mungkin ini juga kalau Premier kan itu urusan di APBN ya, udah diajukan juga, sudah ditanya keluar ya Pak, udah ada respon, sekarang sudah mulai dari 2 tahun ini, sudah tergantung ininya kewenangannya Pak, ada yang ke BWS, ada yang ke Ketua, dan ada yang dari Presiden, tergantung kewenangannya. Artinya ini
ini kan penting ya, kalau berapa persen tadi? 42% rusak. 50% Pak. 40%. 39 doang apa? 39. Untuk yang primer Pak. Untuk yang primer ya. Yang tersier 32. Tersier 32%. Ya, saya kira ini kan sangat penting ya sebagai sarana untuk menghasilkan ini. Setelah saya keliling dari beberapa negara itu yang memang sektor pertanian penting, memang negara itu harus ikut campur dalam urusan pertanian. Nggak bisa pertanian itu dibikin bebas seperti usaha-usaha lain. Karena ini menyangkut masalah perut rakyatnya gitu. Jadi menurut saya, kalau saya lihat kemarin ya, dalam perjalanan saya di Kuba, di Brazil, itu memang pertanian itu dominasi negara itu luar biasa. Bahkan Kementerian Pertanian itu digabung dengan Kementerian Agraria. Jadi reforma agraria itu ada di dalam Kementerian Pertanian. Jadi tanah itu adalah urusan pertanian. Itu yang dipertahankan. Jadi bukan kementerian tersendiri, ya menjadi bagian yang di situ. Saya melihat ini beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan, termasuk soal penyuluh tadi, mungkin bisa kita ikut dorong bersama-sama, Pak Mo. Saya kira Presiden juga nggak ngerti apa sih yang kita ributkan ini gitu. Ya kan, jadi harus nyampe nih kepada pengambil keputusan tertingginya. Nah, kalau dia sudah paham dan ternyata memang mau membuat lembaga seperti penyuluh ini tidak berfungsi lagi, ya itu udah pengambilan kebijakan atau sikap. Tapi yang saya khawatirkan ini belum sampai ke situ. Tapi memang tidak terinformasikan bahwa peran penyuluh ini sangat penting di lapangan untuk petani. Jadi ini yang saya kira harus bagaimana sampai gitu. Dan kalau ada tadi kajiannya terhadap bagaimana fungsi penyuluh di dalam program ketahanan atau kedaulatan pangan seperti apa, mungkin perlu kita kaji, Pak Mul. Nggak usah panjang-panjang. Saya sudah ngaji tadi Ada ya? Ada dokumen saya. Nggak usah panjang-panjang, mungkin 3-5 lembar aja gitu. Iya. Nah, nanti kita kirim kepada Presiden, ini loh, begini perannya. Nah, sekarang hambatannya begini, ada regulasi seperti ini, tabrakan. Kalau misalnya ternyata ini merugikan, sebetulnya kita bisa ajukan judicial review juga terhadap undang-undang atau bagian dari undang-undang yang merugikan keberadaan penyuluh. Jadi penyuluh bisa melakukan judicial review, ya. Bisa kita organisir juga. Tapi saya terus terang kan bukan ahli ini, Pak Mulyono ya ahlinya. Kita di-guide aja, diarahkan kemana, belok kanan, belok kiri, lurus, apa gitu. Kita diarahkan apa yang kita perlu lakukan supaya keberadaan penyuluh ini tetap sesuai dengan harapan dan tetap ada di tengah-tengah. Saya kira itu dari saya. Insyaallah Bapak bisa komunikasikan dengan Presiden. Ini yang saya terus terang. Ibaratnya kita merajut, membangun penyuluhan 10 tahun sekarang dikoyak-koyak lagi. Hanya dengan lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan penyuluhan itu tidak ada, urusan penyuluhan pertanian. Urusan penyuluhan perikanan ditarik ke pusat. Penyuluhan kehutanan ditarik ke provinsi. Urusan penyuluhan pertanian sama sekali tidak ada. Saya tanya ke ketua tim penyusunnya itu Pak Made, mantan salah seorang dirjen di dalam negeri. Pak, kenapa ini tidak ada penyuluhan pertanian? Waktu nyusun ini katanya yang mewakili dari Kementerian Pertanian hanya eselon 3 yang tidak ngerti penyuluhan. Tidak ngerti penyuluhan. Saya kira kalau Undang-Undang 16 itu dicabut, Pak, itu urusan selesai, tidak ada diskusi. Ini Undang-Undang 16 tidak dicabut, Undang-Undang 23 menafikan penyuluhan pertanian. Saya terus terang khawatir ini Menteri Pertanian atau Presiden itu melanggar undang-undang. Tugas DPR lah menilai. Ini melanggar undang-undang, bahaya. Ini bukan manas-manasin, Pak. Memang faktanya seperti begitu, Pak. Menurut saya, kita langsung judicial review aja. Jadi nanti HKTI yang menjudicial review berdasarkan kajian.
Jadi karena itu sudah undang-undang kan, kan salah satu fungsi judicial review itu mengharmonisasi undang-undang. Jadi ada undang-undang tabrakan ini, kita harmonisasi dengan judicial review. Nanti mungkin Pak Sadar kita bentuk tim dari HKTI. Ini kan berarti hukum Pak, supaya mendrop pasal yang mana atau menambahkan pasal yang mana.